Pasien lemah keempat anggota gerak, dan refleks tubuh berkurang. Saya kira, kondisi ini kemungkinan poliomielitis. Saya akan meresepkan obat terlebih dahulu. Dan kemudian, saya akan melakukan beberapa tes tambahan. Pasien tidak bisa berjalan. Dan disertai spasm otot. Berikan infus intravenal larutan antipiretik dan analgesik. Itu tidak benar. Penyakit anak ini, jelas, tidak sesederhana hanya poliomielitis. Kian, haruskah kita melakukan tes lebih lanjut pada anak itu? Saya merasa keputusan Anda sedikit terlalu terburu-buru. Sun Si Miao, apakah kami terlalu lunak padamu? Jangan lupa, Qin Qian adalah dokter. Kau hanyalah asisten perawat biasa. Dokter, apakah ada masalah lain dengan Xiaoyun? Keluarga pasien mohon, jangan khawatir. Diagnosis saya pasti benar. Jangan takut pada yang pura-pura tahu. Kian lihat lagi. Perhatikan baik-baik. Saya rasa dia tidak terlihat seperti penderita polio. Cukup Sun Si Miao, kamu tidak berguna. Dulu ayahku mengira kamu punya potensi. Dia keluarkan banyak biaya untuk kirimmu belajar ke barat. Tapi kamu tidak belajar kedokteran barat. Dan kamu mengabaikan pengobatan Tiongkok aslimu. Sekarang, kamu masih berani mempertanyakan saya. Keluar. Aku. Guru, mengapa dia ada di sini? Dokter Zhang, kau datang di waktu yang tepat. Asisten perawat ini ganggu kerja dokter Yao. Sun Si Miao, Dokter Zhang dan Dokter Si, mereka adalah talenta khusus rumah sakit. Mereka pasti tidak akan kelirukan. Ada apa? Dokter Yao sudah mengatakan, gadis ini menderita poliomielitis. Sun Si Miao bersikeras dia tidak. Apa yang akan dia seorang asisten perawat ketahui? Mengobati penyakit adalah tugas dokter. Adapun asisten perawat, mereka hanya perlu menangani tugas-tugas. Sun Si Miao di depan Dokter Zhang. Kenapa tak beritahu kami? Apa sebenarnya penyakit gadis ini? Kalau tak bisa bilang keluar dari rumah sakit Jiming. Begini, pasien mengalami nyeri punggung bawah, mati rasa, dan lemah anggota gerak bawah. Tetapi tidak ada efek pada anggota gerak atas. Jadi saya curiga itu mungkin tumor tulang belakang. Atrofi otot akibat tumor tulang belakang. Menyebabkan gangguan motorik. Sungguh lelucon. Hanya karena kau bilang bukan jeti bukan, aku juga bisa bilang itu kelumpuhan total. Beraninya kau mengutuk Xiaoyun kami. Mencari masalah. Bukan itu maksudku. Dia hanya bicara omong kosong. Penyakit putrimu, tumor tulang belakang perlu operasi. Tak percaya tanyalah dokter. Jika kondisi seperti itu ada, operasi memang diperlukan. Dokter Yao. Saya pegang diagnosis sebelumnya. Namun, tidak bisa abaikan kemungkinan pseudoparalisis. Keterampilan medis Dokter Si sangat baik. Saya kira, Anda sudah punya jawabannya. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Apakah pemindaian cord sudah dilakukan? Ya sudah. Year, Anda tidak akan. Sun Si Miao, apalagi yang ingin kau katakan? Menurutku, kau kena meningitis otak rusakan. Dokter Si, memang ada tumor di tulang belakang. Dan itu sudah sangat berbahaya. Apa? Karena kebenaran telah terungkap. Segera atur operasinya. Ada urusan, saya pergi sekarang. Ibu, saya tidak mau operasi. Saya takut. Dokter Sun, aku mau tahu metode pengobatan lainmu. Selama Xiaoyun bisa disembuhkan tanpa operasi, aku akan memberimu imbalan besar. Benar sekali, Dokter Sun, kemampuan medismu sangat brilian. Sekilas kau tahu itu tumor tulang belakang. Pasti ada cara lain untuk mengobati pasien kan? Sun Si Miao, oh kau pria benalu. Kau bukan apa-apa tanpa keluarga Yao. Chen Weiwei ini sekilas bukan orang sederhana jika kau menyinggungnya. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Keluarga pasien, kondisi pasien memerlukan operasi sesegera mungkin. Jika tidak dalam kasus yang parah, bisa sebabkan lumpuh tubuh bawah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xiaoyun sangat mencintai kecantikan. Bagaimana dia hadapi orang lumpuh tubuh bawah? Tolong bantu dia. Nona Jin, Anda tidak perlu memohon padanya. Karena dia sama sekali tidak punya izin praktik medis. Dokter Yao benar. Orang seperti ini tidak pantas saya tanggapi. Biar ku beritahu. Sun Si Miao ini menghilang setelah pergi ke luar negeri. Siapa yang tahu di mana dia berkeliaran? Dia pasti terpesona oleh dunia glamor as. Dia benar-benar lupa kemampuan medisnya. Jika kau bertanya padaku, dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh as. Orang tidak berguna. Dia hanya bisa mendekati Direktur Li, andalkan tunangannya dengan Dokter Yao, dan bekerja sebagai perawat kecil di sini. Ibu saya kesakitan. Dokter Si, operasi Xiaoyun saya serahkan kepada Anda. Tapi untuk penyakit ini, masih ada kekurangan pengalaman klinis di Tiongkok. Tepatnya. Penyakit ini disebut Neuroma cauda equina.
Untungnya guru saya pernah memberitahu saya tentang kasus yang pernah dia ikut tangani. Memang pantas menjadi lulusan dokter luar negeri. Saya belum pernah dengar penyakit aneh itu. Dulu Menteri Luar Negeri, Tuan Jason, juga menderita penyakit ini. Itu kolaborasi Dr. Sun legendaris. Dan mentor saya Andre yang menyembuhkannya. Saya cukup beruntung berada di sana tahun itu. Dokter Sun itu tidak mungkin guru kan? Jadi putri saya selamat. Tapi Profesor Andre, ribuan mil dari AS, mungkin sulit datang cepat. Lagi pula mengingat status Profesor Andre. Guru Andre, dia saat ini berada di Tiongkok untuk pertukaran akademik. Jika saya turun tangan, dia seharusnya bisa datang dengan cepat. Itulah mengapa kita perlu talenta muda seperti Dr. Shang. Tidak seperti beberapa orang yang hanya mencari muka pada dekan. Di depan profesor-profesor terkenal, mereka hanyalah badut. Tidak masalah. Meskipun Profesor Andre tidak ada di sini, saya masih bisa menyelesaikan operasi. Sejauh yang saya tahu, dokter bedah utama untuk operasi itu saat itu, bukan Andre kan? Anda bicara omong kosong. Operasi itu dulu, saya pribadi berpartisipasi di dalamnya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa dokter bedah utama saat itu adalah Dr. Sun. Apakah Anda pernah bertemu dengannya? Tentu saja, Dr. Sun adalah legenda di bidang medis. Dia adalah kebanggaan seluruh Daxia. Tidak, dia berkah bagi umat manusia. Saya bahkan berfoto dengannya. Kalau begitu katakan padaku, seperti apa dia? Cukup. Sun Simyao, apakah kamu tidak akan pernah berhenti? Kalau bukan, karena ayahku, kamu bahkan tidak akan bisa bekerja sebagai asisten perawat di RS Jiming. Asisten perawat Sun, marga Anda juga Sun. Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda adalah Dr. Sun kan? Jika Anda begitu mampu, maka Anda saja yang melakukan operasi ini. Tidak, ini belum lewat tengah malam. Saya menandatangani perjanjian kerahasiaan 5 tahun. Jika saya bertindak sekarang dan Jason mengetahuinya, itu pasti akan menimbulkan masalah bagi Daxia. Saya benar-benar bisa melakukan operasi ini. Percayalah padaku, Anda menjadi dokter bedah utama untuk operasi ini, dan lakukan seperti yang saya katakan. Yang harus Anda lakukan hanyalah... Sun Simyao, aku tidak pernah menyangka kamu bisa begitu tidak tahu malu untuk pamer di depanku. Kamu bahkan mengabaikan keselamatan pasien. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi tenaga medis. Kian, saya sungguh tidak pernah ingin pamer apapun di hadapan Anda. Masih tidak mengakuinya. Biar ku beritahu, perilakumu buat aku makin tidak suka. Kamu asisten perawat yang tidak berguna. Hak apa kamu untuk menceramahiku untuk operasi penyakit langka itu? Apakah kamu tidak takut pasien akan meninggal di meja operasi karenanya? Kian, jangan khawatir. Ketika saya di AS sebelumnya, Cukup, Sun Simyao. Kamu masih berani menyebut AS. Ayahku habiskan banyak uang kirimmu ke AS hanya agar kau bisa jadi asisten perawat. ya. Maaf guru. Berhenti meminta maaf. Ayahku tidak membutuhkannya. Sun Simyao, aku memberitahumu sekarang. Aku sudah muak denganmu. Pertunangan kita batal. Kian, apa yang Anda katakan? Pertunangan kita batal. Aku tidak bisa menerima itu. Orang tak guna sepertimu banyak bicara. Aku suka orang seperti Dr. Shang. Dia berbakat dan rendah hati. Talenta muda penyelamat nyawa. Jadi di hati Anda, begitulah orangnya saya. Pergi bercerminlah. Dokter yang masih sangat muda. Dia sudah jadi dokter penanggung jawab. Masa depannya lebih cerah. Dan dia lebih memahami wanita daripada Anda. Jika saya adalah Dr. Yao, aku sudah ingin buang kamu ke laut. Sebenarnya kamu salah paham padanya. Berhenti bicara. Alih-alih merawat pasien dengan benar. Drama macam apa yang Anda mainkan di sini? Jika sesuatu terjadi pada putri saya, rumah sakit Jiming Anda bisa bersiap untuk ditutup. Anggota keluarga, mohon yakinlah, meski saya tak bisa operasi ini, selama ada dokter yang bisa mendengarkan saya. Hak apa asisten perawat seperti Anda untuk bicara? Saya ingin dokter yang merawat putri saya. Jika saya tidak melihat Anda membantu saya sebelumnya, aku sudah ingin suruh kamu pergi. Kamu. Yiren tidak perlu bicara lagi. Suatu hari mereka akan tahu kebenarannya. Yang terpenting sekarang adalah melakukan operasi pada anak itu terlebih dahulu. Itu benar. Kemudian sesuai permintaan keluarga pasien, saya jadi kepala bedah operasi itu. Tidak apa-apa Andre dan Dekan Lee. Sudah dalam perjalanan kembali ke Jimin. Operasi ini pasti akan aman. Dr. Shang. Begini, selama operasi, Anda harus mengingat titik sayatan. Pasti. Pergi sana. Dokter Shang perlu saranmu. Sun bersihkan total. Semua yang terlihat.
Saya tidak ingin Profesor Andre memiliki kesan buruk terhadap Jimin kami. Baik. Ingat titik sayatan harus sedikit ke kanan di kedua sisi. Diam. Jika Anda mengganggu Dr. Zhang dan sesuatu terjadi pada putri saya, nyawa Anda tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Nyonya saya baru saja mengatakan, saya punya pengalaman. Cukup Anda asisten perawat. film was Minggir. translated Jangan muncul and di hadapan narrated saya lagi. by M. Kau dengar Media. aku. Apa yang harus kita lakukan? Cepat biarkan Sun Si Miao masuk. Gawat, pasien mengalami pendarahan hebat. Cepat tanda tangani surat pemberitahuan kondisi kritis. Di mana lokasi pendarahannya? Berapa banyak darah yang hilang? Putri saya sudah seperti ini. Masalah apa yang kau buat? Apa niat Anda? Apakah Anda menginginkan nyawa putri saya? Haruskah kau tanya ini? Jika kau tunda tanda tangan Nona Chin, putrinya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sun Si Miao, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Cepat keluar. Aku. Saya percaya Dr. Yang pasti akan bisa menyembuhkan putri saya. Tolong jangan demi bajingan menjijikkan ini mempengaruhi suasana hatinya. Sun Si Miao si jagoan. Dia hentikan keluarga pasien tanda tangan. Menunda operasi. Bisakah dia bertanggung jawab? Benar, itu karena dia menunda terlalu lama, tanpa persetujuan keluarga. Saya tidak bisa menanganinya secara pribadi sendirian. Dr. Si, bukankah Anda terus mengatakan Sun Si Miao? Baiklah, biarkan dia datang. Apa sebenarnya yang guru rencanakan? Tidak peduli apapun. Dia tak bisa diam melihat orang mati. Sun Si Miao, ini semua karena Anda. Anda yang sangat menunda. Waktu penandatanganan Nona Chen menyebabkan pendarahan hebat pada putrinya. Anda menanggung tanggung jawab ini. Tepat sekali. Bukankah kau bilang punya solusi? Baiklah, lihat apa yang bisa kau lakukan perawat. Bisa melakukan. Masuklah. Sekarang masih belum bisa. Sudah kuperingatkan. Dr. Zhang, bagaimana putri saya? Bagaimana bisa orang tak guna ini masuk? Dia hanya seorang asisten perawat. Selamatkan putri saya. Katakan padaku, di mana lokasi pendarahannya? Berapa banyak darah yang hilang? Saya punya solusi. Katakan padaku. Sun Si Miao, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Masuk dan lihatlah. Anda tak akan takut sampai kaki lemas cuma karena Anda belum lihat pendarahan hebat kan? Kamu, Kian, percayalah padaku kali ini. Lakukan seperti yang kukatakan. Kamu sekarang. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau benar-benar punya solusi, kenapa kau tidak masuk? Kau cuma perawat pembantu menjijikan. Yang menyemburkan omong kosong di sini. Waktu hampir habis. Waktu apa yang hampir habis? Beraninya Anda mengutuk putri saya. Saya akan merobek mulut Anda. Tenanglah. Dia hanya seekor binatang. Baru saja dia membuat saya di ruang operasi. 2 inci ke kanan. Menyebabkan pendarahan hebat pada putri Anda. Ini semua karena dia. Dialah yang mengganggu saya. Cepat. Dia tidak akan selamat. Bajingan. Sun Si Miao, kau benar-benar berani masuk. Ini tempat perawat pembantu sepertimu. Jangan mengganggu lingkungan steril ruang operasi. Keluar sekarang. Mulai sekarang. Operasi ini akan menjadi tanggung jawabku. Sun Si Miao, Anda berani memukul saya. Jika ada konsekuensi yang timbul, bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Sun Si Miao, kau tidak berguna. Jika terjadi kesalahan dalam operasi ini, rumah sakit Jimin akan tamat. Guru katakan padaku, bagaimana Anda ingin saya bekerja sama? Yiren Anda. Berlagak. Lihat bagaimana kau keluar masalah ini. Dr. Zhang, dengan Sun Si Miao bertindak begitu sembrono, pasti akan ada insiden malpraktik medis. Anda sama sekali tidak boleh terlibat dengannya. Tepat sekali. Operasi sudah di luar kendali. Sun Si Miao menerobos masuk seperti ini. Sangat sempurna untuk melimpahkan semua kesalahan padanya. Sun Si Miao, saya memperingatkan Anda. Pasien saat ini mengalami pendarahan hebat. Begitu tanggung jawab muncul, bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Guru, apakah Anda yakin? The film was translated and narrated by M. Media. Li Buwen, Direktur RS Jimin. Andre seorang profesor asing. Direktur Li Profesor Andre, dokter baru saja memberitahu saya, Xiaoyun mengalami pendarahan hebat selama operasi dan dalam kondisi kritis. Nona Chen, jangan khawatir. Profesor Andre ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Rumah sakit buat saya tanda tangan surat penyakit kritis, mengatakan Xiaoyun bisa kapan saja. Ya Tuhan, tidak disangka. Itu benar-benar Neuroma Cauda Equina. Saya tidak pernah berpikir dalam hidup ini. Saya masih akan melihat pasien seperti itu. Profesor Andre,
adalah kandidat terbaik untuk operasi ini. Anda pernah berhasil sebelumnya. Tidak. Orang yang paling cocok untuk operasi ini adalah Dr. Sun. Saya secara pribadi telah menyaksikan teknik bedahnya. Itu benar-benar sebuah seni dan keajaiban dalam kedokteran. Cepat, bawa saya ke ruang operasi. Pergi. Sun Shi Miao, jika Anda main-main seperti ini, Anda akan menanggung semua konsekuensi dari insiden apapun. Apakah Anda dengar itu, Sun Shi Miao? Xiao Zhan, apa yang terjadi di sini? Bukankah Anda sedang melakukan operasi? Mengapa Anda di luar sini? Direktur Li Profesor Andre, ketika operasi sudah setengah jalan, petugas rumah sakit Seoul mengusir kami. Sekarang pasien mengalami pendarahan hebat, dan situasinya sangat kritis. Apel, Anda pernah berhasil sebelumnya. Seorang petugas bisa mengusir dokter untuk melakukan operasi pada pasien. Saya ingin melihat petugas macam apa yang berani melakukan operasi ini. Apakah Anda tahu ini bisa membunuh seseorang? Bagaimana kondisi pasien? Pendarahannya sudah berhenti. Dan selanjutnya, OPRXE berhasil diselesaikan. Ini benar-benar berhasil, dan itu sempurna. Keterampilan medis seorang petugas, apakah mereka sehebat itu? Siapa sebenarnya Anda? Andre. Lama tidak bertemu. Anda pernah berhasil sebelumnya. Dia hanya memanfaatkan operasi Dr. Zhang. Apa? Tidak bertemu selama 5 tahun. Tidak bisakah kau mengenaliku? Sun. Apakah itu benar-benar Anda? Sudah 5 tahun, Anda akhirnya muncul. Kalian berdua ternyata saling kenal. Guru direktur. Petugas inilah. Operasi saya hampir berhasil. Dia datang untuk membuat masalah. Dia pasti mencoba mencuri pujian saya. Saya sarankan, kita masukkan dia ke daftar hitam. Terlalu banyak omong kosong. Apakah Anda tahu siapa dia? Bahkan di Federasi Medis Aomei, kami tak bisa memasukkannya ke daftar hitam. Semua organisasi medis di seluruh dunia akan bersorak untuk mendapatkannya. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya seorang petugas sampah selama 5 tahun di rumah sakit Jimin. Ini, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Ya, Profesor. Sun Shi Miao hanyalah orang tidak berguna. Aku tumbuh bersamanya. Aku mengenalnya paling baik. Dia tak sebanding satu tangan Shang. Aku sudah memutuskan pertunangan kami hari ini. Apel. Anda memutuskan pertunangan Anda dengannya. Apakah Anda bertanya pada ayah Anda? Paman Li, kenapa kau memukulku? Dia hanyalah orang tidak kompeten, tidak berguna. Petugas kebersihan sampah. Meskipun itu, pertunangan yang diatur oleh ayahku. Aku tidak menganggapnya tinggi. Apa salahnya memutuskan pertunangan? Cepat panggil ayahmu. Cepat. Dia bisa kena serangan jantung gara-gara kau. Siapa sebenarnya dia? Siapa sebenarnya dia? Dia adalah orang yang sering saya sebutkan kepada Anda. Asosiasi Medis Aomei, peringkat nomor 1. Dokter jenius. Dr. Sun. Apel. Apa? Sun, bagaimana Anda bisa di sini? Kami telah mencari Anda selama 5 tahun penuh. Bos berkata, selama Anda bersedia bergabung dengan Aomei, peringkat Anda di Aomei akan selalu menjadi nomor 1. Andre. Jawabanku sama seperti 5 tahun lalu. Aku hanya ingin kembali ke tanah airku. Aku hanya ingin mengabdikan diri pada Daxia. Aku ingin membantu Daxia membebaskan diri dari The film ASMO, was penipuan dan translated penindasan. and narrated by M Sun. Media. Tidakkah Anda ingin mendengar syarat-syarat kami? Kami akan untuk Anda secara khusus mendirikan laboratorium untuk Anda melakukan penelitian. Selain itu, silakan bergabung sebagai warga AS. Sun, mengapa Anda belajar kedokteran begitu rajin? Untuk apa semua ini? Sekarang selama Anda bersedia. Uang wanita cantik, kekuasaan, status. Ini adalah semua hal yang tidak akan pernah Anda dapatkan di negara terbelakang ini. Sepertinya kau masih belum mengerti. Orang-orang Daxia, alasan aku belajar begitu giat, bukan karena aku ingin melarikan diri dari Daxia yang miskin, tapi aku ingin berusaha sendiri. Membantu Daxia keluar dari kemiskinan. Tidak peduli seberapa bagus kau warga negara ASMO, itu tidak mengubah apapun. Godaanmu, tidak peduli seberapa menggiurkan, tidak membuatku terkesan. Bagus sekali. Ini benar-benar milik Daxiaku. Pemuda yang hebat. Guru, saya tahu Anda tidak akan mengecewakan saya. Bagaimana itu mungkin? Berapa umur Anda 5 tahun yang lalu? Kok bisa peringkat pertama di Aomei? Karena guru saya adalah seorang jenius. Dunia seorang jenius. Itu pasti tak bisa dipahami orang biasa seperti Anda. Anda telah menunggu Anda untuk muncul kembali. Untuk waktu yang lama, saya juga semakin tua. Dan saya harap Anda bisa mengambil alih posisi saya, Ketua Chen. Laboratorium ini, kenapa tidak invest di RS Jiming kami? Bagaimanapun juga,
Dr. Sun juga berasal dari RS Jiming kami. Itu mungkin, tetapi suasana di rumah sakit Jiming Anda, bukankah seharusnya diperbaiki? Orang-orang yang sombong, dokter-dokter yang menyesatkan orang lain. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Ketua Chen, saya tidak tahu dia adalah Dr. Sun. Kesalahan saya. Namun, aku sudah maksimal menyelamatkan putrimu. Saya bahkan membawa Profesor Andre, Direktur Lee. Saya adalah dokter terbaik rumah sakit kami. Selain Dr. Sun, Direktur Lee, hanyalah orang yang tidak berguna. Anda hanyalah untuk RS Jiming kami. Sebuah aib, mempertahankan Anda di rumah sakit. Apakah itu berarti terus mempermalukan kami? Lee, Paman Lee, lihat, masalah ini memang salah paham. Mengingat, hubungan ayahku denganmu. Bisakah kau tidak begitu? Tamparan ini adalah untuk ayahmu. Untuk memberimu pelajaran yang baik. Lupakan tentang Xiang Wenji. Saya rasa Anda juga tidak perlu tinggal di RS Jimin. Guru, tolong bela saya. Saya adalah murid termuda Anda, dan paling cakap. Saya tidak punya murid seperti Anda, yang bahkan Dr. Sun berani mengajak. Hubungan guru-murid kita berakhir di sini. Dr. Sun, meskipun seseorang menginvestasikan pada Anda, namun, Anda juga harus tahu bahwa Didaksia, baik itu para ahli, peralatan, atau teknologi, mereka jauh tidak sebanding dengan AE. Terlebih lagi, jika bos tahu Anda berada di Daksia dan telah membuka laboratorium, dia pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Anda harus menjaga diri Anda. Apakah semuanya sudah siap? Operasi invasi ini, kami siapkan itu hampir 10 tahun. Tidak boleh ada kegagalan. Tuan Jason, semua yang lain baik-baik saja. Ini adalah mantan dokter pribadi Sun. Dia telah muncul. Kemampuannya, Anda tahu. Bagaimana jika Tuan Wilson, Anda terlalu berhati-hati. Dia sudah tidak menjadi dokter selama 5 tahun. Keterampilan medisnya mungkin tidak banyak yang tersisa. Tuan Menteri, saya baru saja kembali dari Daksia. Sun masih sehebat 5 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia baru saja menyembuhkan kasus pasien tumor cauda equina. Dia lagi-lagi menolak untuk bergabung dengan kami. Saya pikir dia harus diwaspadai. Selain mengobati sebuah kasus tumor cauda equina, apakah dia melakukan hal lain? Maaf, saya terburu-buru untuk melapor kembali. Jadi saya tidak tinggal di Daksia terlalu lama. Mengenai situasi Sun, saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa dia bekerja sebagai asisten perawat selama 5 tahun di rumah sakit kecil. Dia menyia-nyiakan 5 tahun emasnya. Dia sudah bukan lawan kita. Belum lagi Sun yang sekarang. Bahkan Sun 5 tahun yang lalu tidak akan memengaruhi rencana kita. Tuan Jason benar. Virus A adalah puncak dari para ahli dari seluruh IS. Penelitian ilmiah Sun hanya satu orang. Tidak peduli seberapa mampu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan begitu banyak ahli? Kalau begitu, mari kita memilih. Yang setuju rencana ini angkat tangan. Karena semua orang tidak keberatan, saya mengumumkan bahwa rencana itu akan segera diluncurkan. Yeren, apa yang terjadi? Guru, lihat cepat. Baru-baru ini, di dalam Daksia, telah muncul beberapa kasus penyakit menular pernapasan akut. Kementerian Urusan Medis telah secara resmi menamainya virus A. Dilaporkan bahwa virus S biasanya disertai dengan gejala seperti demam dahak dan batuk. Dr. Sun, virus S telah muncul di Qingzhou. Dekan Li meminta Anda untuk menghadiri rapat. Semuanya lihatlah, virus S ini bukanlah kabar baik. Dekan, tugas paling mendesak sekarang adalah untuk terlebih dahulu menetapkan suatu area untuk menerima pasien virus A. Menurut apa yang dikatakan di TV, virus ini sangat menular. Munculnya kasus pertama berarti sudah mulai menyebar. Menurutku tindakan isolasi juga harus diterapkan sesegera mungkin untuk mencegah penyebaran sumber infeksi. Masalah utamanya adalah virus S saat ini belum ada metode pengobatan efektif saat ini dan tingkat kematian yang tidak rendah sudah muncul. Kemampuan medis Daksia terlalu terbelakang. Pengembangan obat dan vaksin spesifik semua baru saja dimulai. Untuk mencapai terobosan, kita masih harus menunggu beberapa waktu. Berapa banyak kasus yang ada saat ini di Qingzhou? Pada pukul 8 pagi hanya ada 1 kasus. Baru dapat kabar 17. Kasus lain muncul terus. Oleh karena itu sekarang ada 18 orang yang terinfeksi. Mungkinkah penyebab sebenarnya dari epidemi ini? Mungkin tidak sederhana. Mari kita pergi ke laboratorium penelitian. Masa yang penuh masalah. Semuanya harap berhati-hati. Saya punya firasat. Insiden ini tidak sederhana. Memang, virus S ini lebih parah dari sebelumnya.
Kita harus sepenuhnya siap untuk bertempur. Menurut pendapatku, kondisi medis Daxia masih terlalu buruk. Jika ini terjadi di AS, pasti sudah ada vaksin sekarang. Atau obat khusus untuk mengatasinya sudah dikembangkan. Berhenti bangkitkan semangat orang di sini, dan mengurangi wibawa Anda sendiri. Apakah as ayahmu? Dokter Si, apa yang kau katakan itu tidak benar. Aku hanya menyatakan pendapatku. Apakah itu tidak diizinkan? Lagi pula, lingkungan medis di AS memang jauh lebih kuat daripada Daxia. Kita harus menghadapi fakta ini secara jujur, daripada menghindarinya. Baiklah, AS yang kau bicarakan tidak seindah yang kau bayangkan. Ada yang salah dengan epidemi ini. Ini aneh dalam setiap aspek. Apa salahnya? Menurutku orang Daxia cuek soal kebersihan. Penyebab wabah penyakit menular besar ini, jika kau bertanya padaku, itu masih disebabkan oleh cacat bawaan warga Daxia. Berita sudah menyatakan bahwa penyakit ini bersifat global. Negara AS Anda pun kena infeksi. Jika Anda berkata begitu, orang-orang di AS juga memiliki cacat bawaan ini, maka Jika aku tidak salah, pasien pertama secara global muncul di AS. Dan kasus pertama di negara kita ada di Yangcheng. Di dermaga Yangcheng, ada banyak kapal kargo dari AS. Masalah paling mendesak saat ini adalah bagaimana menangani epidemi ini. Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk menemukan cara mengatasi virus AS. Guru, beritahu kami, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kalau begini? Pertama, beritahu semua orang untuk mengambil tindakan perlindungan dan benar-benar menghindari infeksi. Aku akan melihat apakah kita bisa mengembangkan obat spesifik secepat mungkin. Guru, apakah Anda sudah memiliki petunjuk? Belum, tapi kita harus mencoba. Kau pikir riset dan pengembangan cuma main-main? Obat khusus bisa dibuat cuma dengan bicara. Mengandalkanmu, mending langsung cari bantuan organisasi OMI. Guru, apa yang Anda lakukan? Yeren, pergi dan beritahu dekan. Katakan padanya untuk menginstruksikan semua orang agar bersiap. Aku curiga, virus ini mungkin adalah konspirasi AS. Tidak mungkin. Lalu, mengapa mereka melakukan itu? Kekuatan nasional Daxiaku kini berkembang pesat. Sementara AS mereka sedang menurun. Mereka akan datang dengan banyak metode untuk menghadapi Daxia. Aku curiga virus ini adalah salah satu konspirasi mereka. Tapi beberapa dari orang-orang mereka sendiri juga terinfeksi. Melakukan ini, bukankah seperti membunuh 1000 musuh dan merugikan 800 orang sendiri? Itulah tepatnya kegilaan mereka. Bagaimanapun pertama, beritahu dekan. Jika aku salah, tidak akan ada kerugian besar. Jika aku benar, lebih baik bersiap, pergi. Baiklah, saya akan segera pergi. Jiosun, saya dengar dari Yirem bahwa Anda ingin mengembangkan obat khusus untuk virus A. Apakah itu benar? Benar. Situasinya sangat suram sekarang. Aku harus kembangkan itu secepatnya. Jika tidak, aku khawatir virusnya akan bermutasi. Dan bahkan, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya. Yiren baru saja memberitahu saya. Apakah Anda yakin itu dikembangkan oleh mereka? Aku setidaknya 80% yakin. Jika mereka berhasil mengembangkannya segera, yang buktikan itu pasti perbuatan mereka. Ini modus operandi mereka biasa. Demi uang dan keuntungan semu, mereka tidak akan berhenti pada apapun, walau berarti korban jiwa yang tak berdosa. Bahkan di antara warga negaranya sendiri. Ini benar-benar di luar nalar. Mereka tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Saat ini, aku cuma khawatir kalau mereka pakai ini untuk ancam Daxia. Oleh karena itu, kita harus sepenuhnya siap. Saya harus melakukannya sesegera mungkin. The film Dr. was Sun, translated kita bertemu lagi. and narrated by M. Direktur Lee, Media. lama tidak bertemu sejak meninggalkan Jimmy Anda. Aku sudah resmi gabung dengan organisasi Aomei. Kali ini Aomei telah mengembangkan obat khusus untuk virus A. Guru Andre dan saya, kali ini, sebagai perwakilan dari wilayah Huazia, telah datang ke Daxia untuk membahas masalah bantuan. Sun, hari ini saya mewakili AS untuk mengajak Anda gabung Aomei. Anda bisa mengajukan syarat Anda. Tenang saja. Apapun syarat yang Anda ajukan, saya tidak akan meninggalkan Daxia saya. Sun, Anda terlalu sombong. Jika bukan, karena bos menghargai Anda, apakah Anda pikir Anda akan memiliki begitu banyak kesempatan? Begitukah? Kalau begitu katakan padaku. Kalau tidak, mengapa Anda bersusah payah setelah menyeberangi samudra untuk datang dan mengundang saya? Sun Shi Miao, beraninya Anda berbicara kepada guru saya seperti itu. Jangan kira cuma karena selamatkan beberapa orang, Anda bisa begitu sombong. Di mata guru saya, Anda bukan apa-apa. Dari semua yang hadir hari ini, orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk berbicara adalah Anda. Katakan itu lagi jika Anda berani. Lepaskan. Jangan paksa saya untuk memukul Anda di depan guru Anda. Cukup, mari kita bicara dengan tenang. Jika Anda datang ke sini hari ini untuk bikin saya gabung Aomei Anda, maka lupakan ide itu. Direktur,
Tidak ada yang penting. Saya akan pergi sekarang. Berhenti. Biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Setelah Anda melihatnya, Anda bisa memutuskan mau pergi atau tetap di sini. Ini adalah obat spesifik untuk virus A. Klinik Aomei kami sudah mengembangkannya. AS telah mengembangkannya. Kata obat khusus belum tentu benar. Bukti apa yang Anda miliki? Saya tahu. Anda telah meneliti obat spesifik untuk virus A, tetapi belum ada kemajuan. Benar. Apakah obat ini asli atau palsu? Anda hanya perlu mencari seorang pasien dengan virus A. Biarkan mereka meminumnya. Dan itu akan terbukti. Benarkah? Kalau begitu pasien bisa diselamatkan. Saya tidak mengatakan itu akan gratis untuk Anda. Katakan padaku, apa syaratnya? 1. Anda Sun Shi Miao harus bergabung dengan organisasi Aomei. 2. Daxia adalah untuk dengan AE menandatangani perjanjian pengembangan. Mulai sekarang, pengembangan medis Daxia harus mematuhi keinginan AE. Semua pengobatan tradisional Daxia harus dihapuskan. Semua rumah sakit harus menggunakan obat spesifik Aomei. Anda harus bekerja sama tanpa syarat. Dengarkan saya. Tidak mungkin. Kalian Aomei ingin coba kuasai Daxia dengan situasi ini. Selama saya Sun Shi Miao hidup 1 hari lagi, saya sama sekali tidak akan membiarkan kalian binatang buas berhasil. Anda tahu bahwa dengan kekuatan Anda sendiri, Anda sama sekali tidak berdaya untuk melawan AS. Kenapa susah-susah benturkan batu sama telur? Lagi pula, demi apa yang disebut kebenaran nasional, Anda mengabaikan ribuan pasien. Di mana etika medis Anda? Terus terang, Anda adalah orang yang sama seperti kami. Mengapa berpura-pura begitu mulia? Katakan apapun yang Anda inginkan. Saya pasti akan mengembangkan obat khusus. Absurd. Konyol. Obat spesifik untuk virus A. Anda bisa mengembangkannya. Tapi, berapa banyak orang yang akan mati sebelum obat spesifik Anda siap? Ini, pernahkah Anda memikirkannya? Ngomong lebih banyak, gak ada guna. Ini sekarang adalah tanah Daxia. Anda orang luar. Keluar. Anda akan menyesalinya. Sun, ayo pergi. Guru. Sun Shi Miao ini terlalu keras kepala. Apa yang harus kita lakukan? Jika dia menyerah begitu saja, aku akan benar-benar meremehkannya. Pergi dan sebarkan berita tentang Sun Shi Miao. Keengganannya untuk menggunakan obat khusus untuk mengobati pasien. Guru, langkah Anda brilian. Pergi. Xiao Sun, berhenti di situ. Mengapa Anda begitu impulsif? Itu adalah obat khusus yang bisa mengobati virus A. Dekan, Anda belum tergoda oleh obat mereka kan? Jika kita mengambil obat itu, Daxia kita akan dicekik oleh AS. Saya tahu. Tapi, kita bisa menengahi dari dalam. Mari kita The dapatkan film was formulanya dulu. translated Anda rubah and tua itu. narrated by Tidak M. akan membiarkan Media. kita berhasil begitu saja. Dekan Dr. Sun, ada yang tidak beres. Pasien dan keluarga di lobi rumah sakit membuat keributan besar. Katanya mereka ingin jumpa Dr. Sun. Pimpin jalan. Pergi. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Keluar. Keluar, keluar. 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 Keluar, keluar. Dr. Sun, saya dengar AS punya obat khusus yang bisa mengobati virus A. Anda menolak menggunakannya kan? Benar. Dr. Sun, bagaimana Anda bisa begitu egois? Itu adalah obat yang bisa menyelamatkan hidup kami. Dengan hak apa Anda membuat keputusan untuk kami? Apakah kami hanya harus mati? Semuanya dengarkan penjelasan saya. Orang-orang dari AS tidak sebaik itu. Sampai memberi kita obat khusus. Mereka punya agenda sendiri. Semuanya percayalah padaku. Saya sudah mengembangkan obat khusus itu. Tidak akan lama lagi. Saya pasti akan mengembangkan obat itu. Lalu segera datang selamatkan nyawamu. Percayalah padaku. Saya tidak peduli apa niat AS. Selama itu bisa menyelamatkan hidup saya. Saya bersedia berlutut. Tepat sekali. Selama kita bisa hidup, kita akan melakukan apa saja. Jelas ada obat khusus. Mengapa Anda tidak membiarkan kami menggunakannya? Menunggu penelitian Anda 5 atau 10 tahun. Pada saat itu, rumput di kuburan saya akan setinggi 3 kaki. Cepat beritahu kami di mana obat khusus itu. Beritahu kami. Semuanya jangan terburu-buru. Dengarkan penjelasan saya. Biarkan saya menjelaskan perlahan. Saya tidak mau mendengarkan. Dulu saya pikir Anda adalah dokter yang baik. Saya tidak pernah menyangka. Anda tidak berbeda dari para dukun itu. Anda mengabaikan hidup dan mati kami. Bagaimana Anda bisa menghadapi kami? Bagaimana Anda bisa menghadapi kami? Bagaimana Anda bisa menghadapi kami? Semuanya dengarkan saya. Dr. Sun punya alasannya melakukan ini. Kalian semua salah paham padanya. Jangan dengarkan omong kosong dekan. Saya dengar, Dr. Sun dan AS gagal sepakati persyaratan. Itu sebab dia enggan pakai obat itu untuk selamatkan kita. Dia memperlakukan kita sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan AE. Apa? Anda lebih buruk dari binatang. Saya akan melawan Anda. Dukun, berikan obatnya kepada kami.
Dr. Sun cepat kembali ke kantor Anda. Mereka terlalu gelisah. Semuanya percayalah padaku. Saya pasti akan menyelamatkan Anda. Kembali. Kembali. Dr. Sun, kita bertemu lagi. Dr. Sun, perasaan disalahpahami oleh pasien. Tidak menyenangkan bukan? Apa? Anda di balik ini. Saya hanya berpikir bahwa pasien punya hak untuk mengetahui kebenaran. Andre. Anda benar-benar tercela. Apakah Anda pikir ini akan membuat saya berkompromi? Tidak sepadan bagi Anda melakukan ini. Anda dengan sepenuh hati menyelamatkan mereka. Tapi mereka berusaha memukuli Anda sampai mati demi obat khusus itu. Orang-orang bodoh. Mereka tidak pantas Anda lakukan ini. Datanglah ke negara kami AS. Di sanalah Anda benar-benar seharusnya berada. Saya katakan itu tidak mungkin. Apakah saya hidup atau mati? Saya adalah warga negara Daxia. Aku takkan pernah hianati Daxia seumur hidup. Orang-orang itu dan pasien-pasien itu. Mereka disesatkan oleh Anda. Ketika kebenaran terungkap, mereka pasti akan berdiri dan mendukung saya. Orang Daxia punya tulang punggung sendiri. Lupakan pikiran itu. Saya bisa memberitahu Anda dengan pasti bahwa demi kelangsungan hidup kalian orang-orang Daxia, pada akhirnya akan menjadi budak negara kami AS. Dengarkan saya. Bangsa yang kuat tidak pernah takut ancaman. Jangan meremehkan Daxia kami. Saya harus bekerja sekarang. Anda boleh pergi. Anda pasti akan menyesali ini. Bapak Menteri, kami telusuri dan temukan bahwa Dr. Sun saat ini berada di RS Jimin di Daxia. Tempat ini Daxia benar-benar menjijikan. Bawa saya ke Sun segera. Negosiasi yang akan datang dan konferensi medis. Saya pribadi yang akan menanganinya. Ya. Yeren. Saya yakin tidak akan lama The lagi. film was translated Obat and khusus itu narrated akan by dikembangkan. M-Media. Sungguh guru. Anda benar-benar luar biasa. Anda memang jenius paling langka dalam sejarah kedokteran. Sebenarnya, saya sudah mulai mempersiapkan ini 5 tahun yang lalu. Mengapa 5 tahun? Lalu, 5 tahun yang lalu, saya tidak sengaja mendengar rencana Jason. Rencana untuk menggunakan virus. Untuk mencekik Daxia. Memikirkannya sekarang. Mungkin ini virus F. Sun. Bagus sekali. Kita akhirnya bertemu lagi. Jason. Sun. Jangan begitu. Saya di sini untuk membantu Anda. Anda seharusnya sedikit lebih ramah kepada saya. Untuk apa Anda di sini? Untuk apa? Tentu saja perwakilan dari AS. Ada di sini untuk menggantikan Anda. Untuk mengembangkan obat khusus. Anda bisa tenang sekarang. Jason, dengarkan saya baik-baik. Bahkan jika saya mati, aku takkan serahkan posisi ini padamu. Itu bukan hak Anda untuk memutuskan. AS sudah mengembangkan obat khusus. Jika ingin kuasai virus yang cepat menyebar di Daxia, kau cuma bisa minta padaku. Apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan sangat sederhana, Sun. Merangkaklah dari sini. Saya pribadi akan menyerahkan formula untuk obat khusus itu kepada Anda. Bagaimana? Kamu sedang bermimpi. Sun, kau masih sama seperti 5 tahun lalu. Sangat sulit untuk membuat Anda menyerah. Tapi saya suka menantang kesulitan. Karena rasa pencapaian besar setelah berhasil. Begitukah? Kalau begitu izinkan aku memberitahumu juga. Kami orang Daxia selalu tidak kenal menyerah. Walau sulit kami tetap bangkit hadapi tantangan. Lagi pula, kami orang Daxia tak pernah takut tantangan. Sayang sekali bagi rakyat Daxia Anda. Mereka harus karena harga diri Anda yang konyol. Bangkrut. Aku pasti selamatkan teman sebangsa. Baik, kalau begitu saya doakan Anda beruntung. Sampai jumpa di konferensi medis. guru, yayasan ini jelas datang untuk Anda. Anda masih perlu sedikit berhati-hati. Tenang saja. Aku pasti bikin semua orang maluf. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari ini kita mengadakan konferensi medis di sini. Untuk memberantas virus A.
Seperti yang diketahui semua orang, Aomei sudah kembangkan obat efektif. Kami telah membantu banyak negara menghilangkan ancaman virus A. Namun Daxia menolak bantuan kami. Ini menghalangi kami untuk sepenuhnya memberantas virus. Tuan Jason, kami bersedia menerima bantuan. Namun kami tidak dapat menerima hilangnya kedaulatan. Kami menyambut setiap kerjasama dan bantuan yang tulus. Namun persyaratnya harus kesetaraan dan rasa hormat. Kesetaraan dan rasa hormat. Kalian orang Daxia selalu seperti ini. Dengan sombong mengejar hal-hal ilusi itu. Di hadapan kehidupan, apa gunanya prinsip-prinsip ini? Tuan Jason, bagi kami, The film was translated martabat dan kedaulatan and sama pentingnya. narrated by Kami tidak bisa Media. mengorbankan ini untuk keuntungan sesaat. Yasan. Kami orang Daxia. Punya rasa bangga nasional yang kuat. Dan tanggung jawab. Kami tidak akan mudah menyerah. Prinsip dan pendirian kami. Tapi saya bukan orang Daxia. Yang saya inginkan adalah sikap rakyat AS. Tuan Yasan, saya percaya bahwa selama kita bekerja keras, kita pasti akan menemukan solusi yang efektif dan melayani kepentingan kedua belah pihak. Anda terlalu naif. Realitas itu kejam. Tidak ada keuntungan. Tidak ada kerjasama. Kita lihat saja nanti. Siapa yang akan tertawa terakhir? Halo. Halo semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap epidemi di Daxia. Aku punya kabar baik untuk kalian. Obat spesifik virus S telah berhasil dikembangkan olehku. Apa ini tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin tentang ini. Lagi pula obat spesifikku sudah menjalani uji klinis awal di Daxia. Anda berbohong. WHO belum pernah menerima aplikasi eksperimen untuk obat terkait. Atau apakah Daxia bersiap menggunakan obat yang belum teruji untuk penggunaan publik? Sebagai perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia, kami sangat menentang obat-obatan yang belum divalidasi oleh kami memasuki pasar. Ini tidak menghormati kehidupan manusia. Tepat sekali, obat dari Daxia ini belum pernah kami lihat. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Semuanya, tolong lihat. Ini di tanganku adalah obat spesifik yang aku kembangkan. Aku sudah menyerahkan obat ini kepada pihak berwenang Daxia dan sudah memasuki fase uji klinis. Semuanya. Obat khusus yang dikembangkan oleh Dr. Sun Shi Miao telah resmi disertifikasi oleh Daxia. Ini benar-benar efektif. Obat ini, aku tidak pernah berniat untuk menjualnya di luar Daxia. Organisasi Kesehatan Dunia tidak menerima permohonanku. Adalah hal yang cukup normal. Bagaimana mungkin orang yang tak praktik 5 tahun bisa mengembangkan obat ajaib seperti itu? Saya sangat curiga. Anda mengarang ini tidak praktik selama 5 tahun. Benarkah? Saya dengar dia dulunya hanya seorang pesuruh. Kemampuan penelitian apa yang dia punya? Katanya dia tinggalkan dunia medis karena beberapa alasan sebelumnya. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa meneliti obat baru. Daxia Anda menipu seluruh dunia. Saya menuntut segera validasi obat. Biarkan semua orang melihat kebenarannya. Baiklah. Aku setuju untuk uji coba di tempat. Tidak mungkin. Tesnya pasti salah. The Bagaimana film was bisa ada obat translated ajaib seperti and itu? narrated Apa yang Anda by lakukan? Media. Cepatlah dan keluarkan laporan tesnya. Apel, efek obat ini dalam mengobati virus A sebenarnya lebih baik dari obat khusus Aomei. Bagaimana ini bisa tercapai? Meskipun aku tidak bisa berpraktik kedokteran dan menyelamatkan nyawa selama 5 tahun terakhir, aku terus-menerus belajar. Aku sudah belajar selama bertahun-tahun. Kitab suci kedokteran Santo Sun Shi Miao. Dari berbagai bahan obat berharga, aku mengekstrak bahan-bahan untuk menciptakan obat spesifik ini. Ini bukanlah sesuatu yang kalian, orang-orang dari X bisa pahami. Anda bicara omong kosong. Obat ini dikembangkan oleh saya dan Dr. Yao. Berdasarkan obat spesifik Aomei, Anda pencuri. Anda cuma mau curi penelitian kami. Senior, dia terus tanya kemajuan obat baru. Dia bilang ingin melakukan verifikasi silang. Aku tunjukkan semua data eksperimen. Tidak disangka, dia diam-diam mencatatnya. Klaim itu hasil kerjanya. Untungnya saya sudah bersiap dan sudah mengeluarkan pernyataan. Sekarang kau tak punya katakan. Senior, jika kau benar-benar menginginkan kehormatan ini, aku bisa meminta Wenji agar kau bisa gabung timnya daripada menggunakan metode ini. Sun Shi Miao, kupikir Anda sudah mengembangkan sesuatu yang patut dikagumi. Yang tidak saya duga adalah Anda mencuri pencapaian pria ini. Anda tidak pantas berdiri di sini. Aib Academy, betapa tidak tahu malunya. Sama sekali tidak tahu malu. Keluar. Keluar. Siang Wenji, benarkah itu? Kamu mengklaim
Obat spesifik ini dikembangkan olehmu. Tentu saja. Jurnal ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Kau tidak lain hanyalah seorang pencuri yang ingin mencuri hasil penelitian kami. Tuan Xiang Wenji. Pencapaian penelitian Anda sangat mencengangkan. Jika Anda bersedia, AS selalu menyambut talenta kelas atas seperti Anda. Tentu saja aku bersedia. Tuan Jason, kebebasan dan demokrasi AE selalu menjadi apa yang aku kejar. Aku akan segera melalui prosedur. Kalau begitu aku akan mengikutimu ke surga yang mempesona itu bersama-sama. Tuan Jason. Dan tentu saja wanita ini. Asisten Anda juga seseorang yang kami butuhkan. Kami juga menyambut Anda untuk datang ke AS. Terima kasih Tuan Jason. Aku rindu Amerika. Di Daxia aku susah bernapas. Agaknya, udara manis AS pasti akan memberiku pengalaman yang luar biasa. Sun Shi Miao, ini adalah konferensi medis internasional. Kami tidak menyambut sampah seperti Anda. Silakan pergi. Jangan terburu-buru. Pertama aku tunjukkan video. Semua orang seharusnya sudah jelas sekarang. Siapa pencurinya kan? Tidak mungkin. Ini semua palsu. Ini Veta. Aku tidak melakukannya. Aku tahu sebelumnya bahwa kau mencuri kunciku, lalu menduplikasinya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kau akan melakukan sesuatu yang begitu keterlaluan. Jiang Wenji Yao Qian, Anda dicurigai mencuri pencapaian penelitian penting dari orang lain. Anda sekarang ditangkap sesuai The hukum. film was translated Ini adalah surat and perintah penangkapan. narrated by M Media. Senior, aku salah senior. Itu dia. Dia memaksaku melakukannya. Senior. Kau. Bawa mereka pergi. Tidak. Kakak senior. Baik. Pencuri yang sebenarnya telah tertangkap. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita menangani virus A. Sun Shi Miao jangan terlalu cepat menyimpulkan. Bahkan jika obat khusus itu dikembangkan oleh Anda, tidak bisa produksi massal cepat. Tanpa bantuan kami, Daxia masih akan tidak dapat mengatasi kesulitan ini. Ibu Chan Weiwei wanita terkaya di Qingzhou, bekerja sama dengan rumah sakit Jiming, bersama-sama meluncurkan jenis baru, obat khusus virus S. Efektivitasnya 10 kali lipat Omei. Dan sudah memproduksi obat yang cukup untuk digunakan Daxia. Kamu tidak menyangka itu kan? Ketika aku mengembangkan obat khusus ini, aku sudah memulai produksi massal. Ini untuk mengganggu rencana kalian untuk menekan Daxia kami. Tidak mungkin. Kami memulai ini 5 tahun yang lalu. Ini rahasia. Bagaimana mungkin Anda tahu? Kamu keceplosan. Semua orang mendengarnya kan? Sebenarnya dari awal, virus S diciptakan oleh AS mereka. Lalu, menyebar ke seluruh dunia, mengumpulkan kekayaan di mana-mana. Dan secara kebetulan menekan Daxia kami. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ini kebetulan. AS memiliki obat khusus karena kekuatan ilmiah dan teknologi yang kuat. Jangan ceritakan hal-hal ini padaku. Jelaskan kepada mereka. Jason, Anda dan klinik Aomei dicurigai memproduksi dan menyebarkan virus, menyebabkan banyak kematian. Ikutlah dengan kami. Semuanya epidemi ini. Kita kehilangan banyak. Tapi itu juga membuat kita lebih kuat. Aku percaya, orang-orang Daxia kami, selama kita bersatu dan bekerja sama, pasti akan bisa mengatasi semua kesulitan. Aku juga percaya, Daxia kita pasti akan menjadi semakin indah. Hari ini, pada saat ini juga, aku mengumumkan bahwa obat khusus ini di Daxia kita akan tersedia sepenuhnya secara gratis.